Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar semuanya teman-teman? Ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Seperti biasa jam 4 sore kita akan ngobrol dengan narasumber kita dari berbagai background dan let's say bidang ya. Tiap harinya ada banyak tema yang coba kita bawa ke meja ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, semoga tetap produktif dan semoga semuanya selalu berpikir positif, bersyukur. Itu hal-hal yang harus kita tanamkan setiap hari walaupun berat, tapi ya you should try gitu. Dan kalau bicara mengenai platform kita, ada kurang lebih 10 platform untuk hari ini. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, semuanya @Partai Perindo. Ada RCTI Plus juga, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi kurang lebih ada 10 platform, tinggal dipilih aja, diklik mau mana yang nontonnya, monggo dipersilahkan. Nah, kalau e-voucher juga masih ada, tenang aja. Tiap nonton jangan lupa untuk ikutan quotes gitu, kurang lebih dua kalimat ya. Boleh tulis di kolom komentar untuk teman-teman yang relate sama obrolan hari ini. Silahkan, nanti kita pilih beberapa pemenang untuk e-voucher masing-masing Rp100.000. Tapi jangan lupa untuk follow Instagram Partai Perindo. Dan tema kita hari ini menarik sekali. Kita tahu Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia, 17.000 pulau sekian, agamanya beragam, background, ras, bahasanya punya ratusan, tiap daerah punya pakaian adat dan segala macam, pluralismenya luar biasa, dan selalu kita tanamkan bahwa semangat inklusivitas ya, inklusif itu yang harus kita pegang, karena itu kekuatan kita, karena kan beda-beda nih ya. Ini tugasnya kita anak bangsa untuk mulai lagi menggali yang namanya humanity ya, kemanusiaan, saling berbagi, saling memahami. Well, beda it's really okay. Coba bayangin kalau semuanya sama, pasti boring kan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Humanitas, kemanusiaan universal, keagamaan di masa depan. Waduh, ini pasti masih meraba-raba ya. Kira-kira soal apa ini keagamaan di masa depan, humanitas. Tapi mungkin poinnya adalah kemanusiaan ya, hal-hal yang tadi yang harus kita tempatkan sebagai first priority biar bangsa dan negara ini tetap jalan, tetap saling support satu sama lain di tengah perbedaan. Nah, tamu hari ini adalah seorang guru besar di bidang filsafat ya. Langsung saja, waduh, ini saya senang nih karena ibaratnya hari ini kita kuliah umum sebentar ya, beberapa ya 30 menit ya. Ada Profesor Dr. Abdul Munir Mulkan SU. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suno. Alhamdulillah, saya senang sekali ketemu Prof ya. Saya baca-baca sekilas ya, dan judulnya aja guru besar di bidang filsafat. Aduh, keren banget. Bikin mumet ya. Enggak dong. Ini malah menurut saya anak muda harus punya banyak filosofi dalam menjalani hidup. Nah, hari ini kita akan ngobrol sebentar sama Prof. Tapi sebelumnya Prof, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Juno juga sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatan sekarang untuk saat ini seperti apa sehari-harinya? Saya masih mengajar di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta, oke. Sesudah pensiun 6 tahun lalu. Kadang-kadang ngajar di UIN Sunan Kalijaga. Baik. Sesekali juga ngajar di Universitas UHAMKA Jakarta. Sesekali bergabung dengan Bu Nuning untuk satu lembaga di Badan Intelijen Negara. Ya walaupun sudah agak loyo ya. Enggak. Tapi saya memanfaatkan waktu luang untuk nulis. Buktinya masih bisa kesini tadi. Itu alhamdulillah. Umur sudah 70 tahun. Alhamdulillah 70. Aduh, itu berkah luar biasa Prof. I mean ya, not everyone punya chance. Baik, sekarang nulis juga masih aktif lah ya, seperti ya, tapi tidak seperti 10 tahun yang lalu. Oke. Kalau 10 tahun lalu kan hampir tiap bulan tulisan saya mesti ada di Kompas, di Republika, di Jawa Pos, kadang-kadang di Tempo, di Gatra. Ya karena dimakan nulis ya akhirnya agak lelet, agak lambat. Slow down dikit lah ya Prof. Tapi nggak apa-apa Prof. Karena kan ya tadi yang Prof kerjakan dari 10 tahun yang lalu, Prof bilang waduh itu mah luar biasa. Tapi Prof, sebelum kita mulai, kita bicara mengenai humanitas, kemanusiaan. Kalau ada pertanyaan ini Prof, saya melihat Prof dengan pengalaman yang tadi walaupun sedikit saya dengar tapi saya baca juga luar biasa,
perjalanan yang cukup panjang ini, apa yang membuat seorang profesor terus mau berkarya? Apa sih Prof yang menggerakkan kadang dari dalam diri? Ya, dunia ini atau hidup kita itu penuh misteri. Oke. Sehingga mengundang pertanyaan yang harus dijawab. Dan hidup itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak pernah berakhir. Dan jawaban itu bisa macam-macam. Caranya dengan seperti Mas Juno jadi jurnalis, lalu ada jadi pedagang, jadi politisi, jadi agamawan, jadi pendakwah, jadi petani. Itu semua kan menjawab pertanyaan dalam hidup itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan ya mati itu, selesai dunia ini. Jadi selama kita punya ya pertanyaan, masalah ya, ya itu dorongan hidup, untuk hidup. Good. Karena banyak orang yang punya masalah akhirnya nyerah, Prof. Ya jangan. Justru pertanyaan itu menjadi tangga kita untuk naik tingkat. Kalau dalam agama itu makom, jadi makomnya naik. Tingkatannya naik kan. Itu yang membuat Prof Abdul tiap hari harus tadi aktif, terus mau berkarya, endurance-nya tetap tinggi ya, Prof ya. Iya, itu kan apa ya? Bagian dari kenikmatan hidup itu untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi, walaupun tidak seluruhnya sukses juga untuk menjawab. Ya, ada up and down-nya, ada lose-nya. Tapi itu bagian dari keindahan hidup gitu. Saya akan ambil itu untuk saya menghadapi apalagi yang muda-muda seperti Mas. Tiap hari kita apalagi tinggal di Jakarta. Luar biasa tantangan. Oke, Prof. Nice. Itu pertanyaan pembuka, Prof. Karena saya pengen tahu aja apa yang membuat profesor tetap aktif di usia sekarang yang luar biasa. Nah, kalau kita bicara agama, tantangan kehidupan beragama di tanah air, kita tahu kan sering ada pergesekan ya, Prof ya. Tahun politik juga luar biasa. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Prof, fungsi agama dalam penyelesaian masalah, ya, adakah korelasinya? Agama kan spiritual ya, harusnya manusia yang beragama ya bersabar, toleransi. Tapi kan kadang di Indonesia kita sering tadi dihadapi dengan gesekan-gesekan itu. Bagaimana Profesor melihat kompleksitas di tanah air saat ini? Ya ini mungkin saya minta maaf pada para pendengar dan penonton semua. Kalau nanti ada hal yang pandangan yang barangkali tidak biasa. Ya, yang berbeda mungkin. Jadi ini dilema bagi mereka yang konsisten menganut agama. Baik. Di satu sisi ada keyakinan bahwa agama itu mutlak benar. Dan benar abadi. Di saat yang lain dia hidup dalam situasi sirkuler yang dinamis, yang changeable, yang berubah terus, yang tidak bisa disangka-sangka. Nah, di sini justru tadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemeluk agama yang taat, bagaimana dia menyiasati, menikmati perubahan-perubahan itu dan tetap konsisten dia dalam keimanannya. Justru itu saya lahir 1 tahun sesudah merdeka ya. Penduduk dunia pada waktu itu kira-kira ya masih 2 miliar lah. Penduduk Indonesia sekitar 60 juta. Sekarang sudah berlipat 4 lebih bahkan. 4 lebih. 4 lebih. Jadi kalau dulu keyakinan keagamaan bagaimana kita beribadah dan sebagainya tidak sering ketemu yang berbeda. Karena kita bisa dalam Islam itu uzlah. Kita bisa hidup dalam isolasi. Tapi sekarang tidak bisa. Kemanapun kita ketemu banyak orang dan berbeda-beda. Justru itulah tantangan agama yang dihadapi di masa depan. Kita bayangkan mungkin Mas Juno nanti masih mengalami 50 tahun yang akan datang. Itu kalau kita penduduk Indonesia itu bisa 0,5 miliar. Penduduk dunia mungkin bisa 15, maksud saya 0,5 miliar. Penduduk dunia bisa 20 miliaran. Akan kita ketemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, mungkin bertentangan dengan agama kita yang kita peluk. Persoalannya ialah bagaimana kita bergaul dan berteman dengan mereka. Disinilah dibutuhkan, kalau saya sering menyebut itu substansialisasi. Jadi kita harus menangkap hakikat dasar filosofis dari agama itu,
Sehingga kita kemudian bisa mengedepankan humanity-nya, kemanusiaan. Jadi bagaimanapun semua agama itu kan punya keyakinan yang berbeda dan mereka merasa benar. Bagaimana di antara yang merasa benar padahal seringkali kita memandang yang berbeda dengan kita itu salah. Ya, ya. Bagaimana kita menempatkan mereka itu sebagai teman? Justru yang paling mungkin adalah kita masuk ke dalam dimensi spiritualnya. Oke. Karena spiritual itu cair. Sementara seringkali dalam beragama itu kita, kalau saya kritik saya, seringkali mengalami apa yang disebut materialisasi, positivisasi. Sehingga Tuhan yang maha sempurna itu dimaterialisasi jadi terbatas. Kalau sudah kita miliki, tidak bisa dimiliki orang lain. Padahal kalau dalam Islam itu laisa kamislihi syai'un, Tuhan itu tidak bisa dicitra kayak apa. Ya, betul. Sehingga siapapun boleh mencitrakan Tuhan seperti pandangannya. Nah, kita harus menghormati itu. Dengan jalan begitulah kita bisa hidup bersama dengan yang lain yang berbeda. Bahkan saya pernah nulis dulu yang saya dibully di mana-mana gitu. Semua orang akan masuk surga sesuai dengan caranya sendiri. Islam pernah nulis itu? Iya. Islam masuk surga dengan caranya. Nanti Islam ada firqah-firqah kan, macam-macam. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis. Masuk surga semua dengan caranya. Nah, yang jadi soal ialah bagaimana kita meyakini itu dan berteman dengan, karena semua kan calon ahli surga. Sehingga kita boleh berteman dengan mereka. Dengan kata lain, yang Prof sebutkan dari awal sampai sekarang, yang saya bisa tangkap bahwa adalah kita ya sebagai manusia memang berbuat baik, be kind. Itu modal kita ya, Prof. I mean, somehow itu juga spiritual ya. Iya. Jadi dalam tuntunan Islam banyak itu. Jadi manusia Islam yang baik itu yang bermanfaat bagi sesamanya. Tidak peduli sesamanya itu agamanya apa. Jadi kalau semua agama seperti itu, semua pemeluk Islam seperti itu kan aman dunia ini. Itulah yang jadi tantangan di masa depan, karena kita semakin sering ketemu banyak orang dan semakin ketemu perbedaan-perbedaan dan pertentangan-pertentangan. Bagaimana kita menempatkan diri di antara pertentangan tanpa mengurangi komitmen keyakinan kita. Wow, I mean, I got a whole idea. Idenya bagus sekali, bahwa pasti ke depan akan sangat kompleks. Sangat kompleks, betul. Kiri kanan akan berbeda. Betul, ya. Ya, gimana kita bisa tetap stick pada pendirian kita, tapi tetap menghormati orang lain, ya, berbuat baik. Sebenarnya hal-hal seperti itu, kalau saya boleh tarik ke belakang ya, Prof. Indonesia memang sudah menginfuse itu ya ke dalam banyak Pancasila, undang-undang segala macam. Saya pun generasi milenial sangat bukan mau bilang sangat memahami, tapi hal-hal itu memang sudah dimasukkan ke pikiran otak oleh orang tua, keluarga. Pertanyaannya, Prof, Indonesia kenapa masih susah kadang mempraktekkan ini, mengaplikasikan ini? Padahal kita dari dulu udah terkenal beda-beda, sudah diajarin Pancasila, diajarin saling menghormati, tapi tetap susah untuk merasa tidak paling benar. Ya, itu tadi yang saya katakan, dilema orang yang memeluk agama yang ingin menjadi saleh, padahal di sini sudah baku menjadi saleh itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di saat yang sama kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang berbeda dan bertentangan dengan yang kita yakini. Nah, oleh karena itu kadang-kadang jadi sekali lagi saya minta maaf karena seringkali melontarkan diksi yang mungkin tidak biasa ya. Seringkali kita mengalami inconsistent. Baik. Jadi satu sisi dalam Islam ya, Tuhan itu Maha Kuasa menentukan Mas Juno atau saya menjadi saleh atau tidak, itu persatuan. Di sisi yang lain kita memaksa orang untuk mengikuti, kan itu bertentangan dengan keyakinan kita. Mengapa kita tidak komitmen pada kita berbuat baik pada orang lain. Perkara orang lain mau mengikuti atau tidak itu terserah pada petunjuk Tuhan. Dengan cara begitu kita aman bergaul dengan semuanya. Inilah yang dilema-dilema yang dihadapi ketika tadi saya katakan ada susahnya mensinergikan, mengadaptasikan yang baku, yang benar dengan yang berubah. Padahal
yang baku benar itu kitab suci aja. Oke. Kitab suci. Kita memahami kitab suci belum tentu benar. Nah, sementara kita seringkali mensakralkan paham kita karena bersumber dari kitab suci yang sakral. Baik. Nah, yang sakral itu kayaknya kitab suci. Padahal pemahaman kita belum tentu. Nah, itu yang seringkali membuat kita mengapa yang tadi Pancasila sudah diinfuskan kepada kita semua sejak dari kecil, kemudian di lapangan kita kemudian tabrakan-tabrakan karena tadi tidak bisa mendamaikan antara yang baku dengan yang relatif. Oke, good. Yes. Yang baku itu hanya Tuhan. Kita semua relatif. Baik. Dengan relativitas itu kita menjadi cair. Menjadi bisa mengakui kebaikan orang lain, tidak peduli dia agamanya. Jadi seringkali kita menganggap ini, misalnya satu saat saya orang Islam ketemu teman Kristen gitu, baik sekali dia sebagai manusia. Kadang-kadang kita mengeluh, sayang dia Kristen, itu nggak benar. Ya baik dia. Dan sebaliknya gitu. Yeah. Sebaliknya begitu. Sayang dia Kristen, kadang orang begitu, sayang dia Muslim. Ya gitu. Jadi baik. Amin. Ya. Nggak peduli dia Rusia, Amerika itu kalau memang suka menolong ya baik dia. Ya. Perkara nanti masuk surga atau tidak kan tergantung Tuhan. Oke. Nah, dengan jalan begitu kita menjadi bisa berlaku wise kepada semua orang, bisa berlaku baik kepada semua orang, tidak peduli dia agamanya apa. Oke. Jadi sebenarnya message kita hari ini adalah tadi ya, Prof, bahwa kemanusiaan ya. Berbuat baik ya, nggak peduli agamanya apapun ya kita tetap dengan ajaran kita, stick pada komitmen kita, sholat, zakat, haji, the rest urusan orang itu urusan orang, yang penting kita harus berbuat baik. Baik pada mereka. Oke. Dan itu pun mau agama apapun ya, yang Kristen harus berbuat baik sama yang lain. Seringkali kan kita misalnya dalam Islam ya, karena saya Muslim ya, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarohu. Jadi kalau kamu orang yang beriman dan menjadi Muslim yang baik, perlakukanlah baik tetanggamu. Nggak ada syaratnya tetangga itu apa. Yes. Karena gini, Prof, I totally could understand. Karena saya di 2022 hidup di sini dengan segala kompleksitas, akan sangat mudah untuk saya memahami ini ya, dengan hal-hal yang Prof sampaikan tadi. Tapi untuk orang-orang yang mungkin ini, Prof, kenapa kalau saya ya pandangannya, kenapa banyak orang yang masih susah untuk tadi menerima ini? Mungkin literasi yang belum banyak baca, belum banyak mengalami kompleksitas di lingkungannya. Akhirnya mereka punya pikiran yang sempit. Atau kalau dari Prof sendiri, ada hal lain yang membuat orang kadang terkungkung dan nggak bisa berubah gitu. Ya itu tadi. Nggak terasa dalam beragama itu ini dialami banyak orang ya. Jadi saya sering menyebut korban. Mengalami yang namanya materialisasi keyakinan itu. Yang tadi yang tadi harusnya yang sakral kitabnya. Tapi ya pemahamannya dibikin. Pemahamannya yang jadi kita memaksakan apa yang kita pahami itu seperti sakralnya kitab suci. Apa yang kita pahami itu seperti bakunya Tuhan. Enggak, ini kita relatif. Misalnya contoh dalam kehidupan yang semakin modern dan mobile gini, ini orang bergerak jadi hampir tidak punya rumah kan, jadi bergerak kemana-mana terus, sehingga sholat tidak 5 waktu, tapi 3 waktu. Jadi bahkan seperti Mas Yunul yang sering kemana-mana itu seringkali jamak kosor. Jadi hanya sholatnya zuhur dan asar, zuhur atau asar, maghrib atau isya, subuh. Jadi 3 kali. Itu tidak dialami. Nanti semakin hari orang nggak punya rumah, rumahnya di jalan aja. Sehingga dia pelancong lah gitu. Masa depan tuh orang pelancong, jadi bukan mukimin. Sehingga persoalan sholat di jalan itu sudah biasa. Musafir. Nah itu jadi perubahan itu yang nanti akan semakin banyak lagi. Dan oleh karena itu tidak mungkin kita membakukan yang kita pahami,
karena itu kan disusun abad ke-9. Abad ke-9. Abad ke-9. Okay. Jadi 11 abad yang lalu. Sementara pergerakan manusia tidak mobile seperti sekarang. Sense, yeah. Nah, itu yang saya kira pesan bagi anak-anak milenial seperti Mas Juno itu nanti akan semakin rumit sekali. Jadi kalau saya hidup tahun 60-an, saya bisa tidak ketemu siapapun. Ya, karena tadi masih dikit sekali. Oh, iya, masih dikit sekali manusianya. Jalan-jalan tidak semulus sekarang, alat komunikasi tidak serumit sekarang. Kemanapun kita bisa ketemu banyak orang sekarang. Baik. Nah, pada saat itu maka dibutuhkan esensi dari agama itu adalah etika. Dan etika itu penting bagi hubungan kemanusiaan. Wow. I mean, esensi dari agama, etika. Ini memang sulit dipahami oleh banyak orang dan. Tapi gini, Prof, kalau boleh aku tambahin, I mean, secara simpel kita atau contoh simpel, as a Muslim ya Nabi Muhammad, I mean, he's very kind to everyone even sama hewan pun. Betul. Jadi kalau bicara kemanusiaan, ya yang diajarkan Nabi Muhammad. That's the point, gitu ya. Hal yang simple. Betul. Role model kita semua as a Muslim gitu. Jadi nggak berat sebenarnya kalau kita bisa memahami tadi sesuatu dengan pikiran yang terbuka, yang jernih. Jernih, ya dengan perubahan zaman yang luar biasa. Ya tetap memang yang sakral adalah kitabnya, I mean agamanya, ya. Tapi yang tadi cair memang ya zamannya, perubahan segala macam, ya Prof. Sangat relatable sekali dan saya yakin bahwa di masa depan kompleksitas ini akan bertambah. Karena tadi kata Prof, ya di zaman abad ke-9 dibikinnya gitu ya. Iya. Sekarang udah 11 abad kemudian. Iya, jadi saya pernah menulis Nabi itu humanis. Of course, yes. Iya, Nabi. cuma sunnah-sunnah yang humanis itu kemudian dibakukan itu loh yang jadi soal. Jadi seperti yang Mas Juno tadi menyebut, kepada hewan pun bagaimana Nabi, kepada lingkungan alam itu begitu care-nya Nabi. Tapi kemudian dibakukan. Nah, kalau dibakukan itu kan bertentangan dengan perubahan-perubahan berikutnya. Nah, yang jadi soal ialah bagaimana kita masuk ke dalam substansinya itu loh. Substansinya, betul. Message-nya di dalam itu. Message-nya itu. Ada di dalam itu ada ada kasih, itu ada cinta gitu ya. Iya. Nah, agama itu cinta. Kenapa, Prof? Agama itu cinta. Yes, of course. Cinta sesama. Agama memang cinta, Prof. Iya. Nice. I love it karena memang tadi yang diajarkan dengan segala macam tadi profesor dan tadi insight dari Prof ya, bahwa kita bicara cinta, bicara kasih, bicara berbagi ya, berbuat baik, itu yang memang nilai-nilai yang kedengaran simple, kedengaran gampang, tapi kalau tidak diulang-ulang, tidak dikasih taunya itu, jadi diingatkan, susahnya membuat yang baku itu jadi relatif itu loh. Jadi harus punya komitmen pada yang bagus itu hanya Tuhan dan firman-Nya saja. Pemahaman kita relatif. Itu yang susah dipahami. Baik. Jadi kalau bisa seperti itu, kita bisa cair berhubungan dengan banyak orang. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Optimisme ya. Kita bicara optimisme. Indonesia di masa depan. Indonesia dengan nanti bonus demografi ya. 2045 something. Betul, ya. Makin banyak anak muda, makin banyak manusia Islam yang bertambah populasi. Kalau bicara optimisme, seorang profesor sendiri, bagaimana melihat Indonesia di masa depan dengan tadi keagamaannya, kompleksitas yang kita punya? Apakah Prof optimis kita jauh akan lebih baik, bisa lebih baik, atau seperti apa? Ya, itu kesimpulan hipotetis ya. Jadi akan baik jika daya kreatif itu terus-menerus dikembangkan, termasuk di dalam memahami. Kalau tidak, kita akan menghadapi pertempuran yang luar biasa sengit. Karena yang baku itu nanti akan bertentangan dengan banyak orang. Dengan hampir semua lini itu nanti bertentangan dengan yang baku itu.
Nah, sepanjang kita membuka daya kreatif, karena Tuhan itu kan membuat kita menjadi kreatif. Karena bagaimana mengenal Tuhan tidak akan pernah selesai. Nah, apabila kita beri ruang daya kreatif anak-anak muda sekarang itu luar biasa cerdasnya kan. Berbeda dengan saya pada tahun 60-an, 70-an yang sangat terbatas. Sekarang begitu hebatnya anak-anak muda ini. Nah, beri kesempatan kepada mereka untuk berkreasi dan beri bekal kepada mereka bahwa Tuhanlah yang baku dengan firman-Nya dan pemahaman terhadapnya itu selalu relatif dan selalu adaptif terhadap perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Kalau seperti itu, saya kira Indonesia punya bekal untuk itu. Nah, seberapa para pemimpin itu memberi ruang pada anak-anak muda, pendidikan itu memberi ruang kepada mereka untuk tumbuh dan berkembang. Baik, ini dua hal yang harus kita lakukan. Kalau dari omongan tadi ya Prof, dari obrolan kita bahwa berikanlah ruang untuk anak muda kreativitas, buat untuk mereka menjadi kreatif, plus pemahaman agama, pemahaman Tuhan tadi. Karena penting sekali kreativitas spiritual yang baik, luar biasa. Ya Prof, karena manusia nggak hanya bicara fisik aja, there's something yang di sini dan di sini. Kalau ininya stabil, mentally bagus, ya spiritualnya itu pasti apapun persoalannya dihadapi akan indah. Ya, wow, 30 menit, nice, Prof. Terima kasih, ya, karena bekal yang penting untuk kita pegang bersama anak muda di luar sana, bahwa karena kalau enggak kita akan menghadapi persoalan-persoalan yang membuat stres kita. Iya, modernitas itu pasti ya. Perubahan pasti, betul. Spiritual juga memang harus makin kuat. Betul, Kalau makin kuat pasti makin cinta, makin toleransi. Makin cinta ya. Iya, Prof, thank you. Terima kasih loh kuliah singkatnya sama saya, sama teman-teman Aksi Nyata juga. Iya, ini ngobrol santai aja kan. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Siap. Prof juga sehat-sehat ya. Amin. Semoga juga tadi kegiatannya lancar, banyak murid yang banyak students yang makin bisa kita bantu dengan pemahaman yang baik. Karena kita pengen Indonesia menjadi bangsa yang besar, tidak hanya bicara fisik dan tapi juga sangat kaya spiritual. Betul, hati dan spiritual. Semoga Indonesia makin kaya, mencerai dunia kan. Amin. Ya ampun. Luar biasa Prof. Thank you Prof. Tapi sebelum kita tutup Prof, ini saya juga punya pengumuman untuk teman-teman yang sudah menonton episode hari ini. Seperti biasa berkaitan dengan Partai Perindo, kampanye Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Ini poin-poin yang kalau teman-teman lihat tadi sama seperti kita obrolin, harus produktif, harus berintegritas, harus peduli. Ya, ini relate sama cinta dan kasih, turun tangan untuk Indonesia. Nah, ini teman-teman, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, baik itu provinsi, kabupaten, kota, dan juga RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Untuk daftar juga silakan untuk anggota Partai Perindo boleh ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa juga untuk download di App Store dan Play Store atau scan barcode yang kita sudah punya tadi di layar. Dan juga untuk teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Sehat-sehat, insya Allah ketemu lagi. Amin, amin. Alhamdulillah untuk hari ini terima kasih sekali pencerahannya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunno Syaputra undur diri. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.